Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Khususan ila Sayyid Hafidh Hasan al-Mas'udi. Usulihi wa furihi man tasba ilahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim halaman 26. Sudah ketemu? Al-amanah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah. Al-amanatu ai hadza al-amanatu. Amanah. Amanah itu apa bahasa Indonesia? Amanah. Enggak amanah lu. Apa? Dapat dipercaya. Bisa dipercaya, tanggung jawab. Ya, jadi ya, tanggung jawab lah. Apa kalau di bahasa Indonesia agak susah ya? Kita simak aja ya. Hiya al-qiyamu bi huquqillahi ta'ala. Amanah itu adalah memenuhi itu apa ya? Agak susah nyari bahasa Indonesianya. Al-qiyamu bi huquqillahi ta'ala, menjalankan atau menyampaikan atau memenuhi hak-hak Allah. Nanti kalau udah di belakang nanti jelas ya. Wa huquqi ibadihi, dan hak-haknya hamba-hamba Allah. Maksudnya itu menyampaikan sesuatu kepada yang berhak. Ya. Apa itu bahasa Indonesianya agak susah. Kita simak aja ya. Jadi al-qiyamu bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi, yaitu menunaikan lah gitu. Menunaikan, menyampaikan, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah maksudnya siapa ini? Sesama manusia, sesama makhluk juga. Hewan juga punya hak, tumbuhan punya hak, lingkungan punya hak, dan seterusnya. Fabiha yakmulu ad-dinu. Dengan kita amanah, maka agama kita akan sempurna. Agama kita jadi sempurna kalau kita amanah. Iya dong, salah satu sifat wajib Nabi aja kan amanah, ya kan? Wa tusonul a'radu wa tafadul amwalu. Dengan amanah juga maka harga diri akan terjaga. Harga diri akan terjaga. Begitu juga dengan harta benda. Harta benda itu ya mulai uang, rumah, anak, istri, harta benda kan itu. Kalau kita amanah itu akan terjaga. Kenapa begitu? Li'anal qiyama bi huquqillahi ta'ala ibaratun an fi'lil ma'murati wajtinabil manhiyati. Karena dengan menunaikan menyampaikan memenuhi hak-hak Allah, itu dengan kata lain kita telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan gitu. Jadi kalau kita amanah itu dianggap sudah amanah terhadap hak-hak Allah, itu dianggap kita sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan gitu. Wal qiyamu bi huquqi ibadihi ibaratun an raddil wada'i wa tarkit tatfifi fi kailin. Dan memenuhi hak-hak hamba Allah dengan kata lain seperti kita mengembalikan titipan. Dititipin uang, dibalikin utuh. Dititipin motor, nggak dijual spionnya misalnya, nggak ditukar pionnya. Jadi titipan itu dikembalikan dengan utuh, dengan kata lain seperti itu. Watar kitat fi kailin, dan juga menyampaikan hak-hak hamba Allah itu termasuk juga misalnya kita jualan
timbangannya nggak kita kurangi. Timbangannya nggak kita kurangi. Takarannya nggak kita kurangi. Awazrin timbangan. Awzarin. Zarin itu ukuran. Jadi misalnya kalian beli, biasanya yang diukur apa nih? Meter. Kalau meteran, tali misalnya ya. Tali beli 5 meter. Kelihatannya sih 5 kali. Tapi tangannya geser. Ada kan begitu? Atau misalnya orang jual buah-buahan. Nah, Om lihat di YouTube tuh gitu. Nimbangnya sih bener. Jadi nimbang 5 kilo, bener nimbangnya. Pas naruh di plastiknya, setiap naruh kecer 1. Setiap naruh sengaja dijatuhin 1 gitu. 1 hilang. 1 hilang lah kalau 5 kali. 5 hilang itu. Jadi 5 itu sengaja nggak dibungkus. Nah, kalau kita amanah, kita nggak akan berbuat seperti itu. 5 kilo ya 5 kilo, taruh semua. Ada juga yang kalau orang dulu tuh yang nakal nih, beras kan pakai takaran tuh. Iya. Itu sengaja yang bawah itu dibikin bisa didorong tuh, bisa dibelendung. Jadi takaran begini, ini bisa dibelendung. Pas naker begini tangannya di sini. Jadi pas atas sih penuh, bawahnya didorong. Nah, itu kita nggak aman. Nah, atau misalnya omongan sama, yang lebih bahaya omongan, tolong sampein ya, nanti jam 5 suruh datang misalnya. Nah, disampaikannya enggak jam 5. Nah, itu yang paling bahaya omongan. Selanjutnya dengan amanah juga watarki ifsa'il asrori wal uyubi. Dengan amanah juga kita akan bisa untuk tidak menyebarkan, memviralkan kejelekan orang. Misalnya kalian temennya curhat, Farhan tadi itu, misalnya begitu, itu dijaga benar. Jadi rahasia temennya dijaga benar. Apalagi yang menyangkut misalnya, Farhan tadi tuh, aduh gimana ya, ongkosnya habis, ada di Pak Guru, saya ambil goceng misalnya. Malah disebar-sebarin. Nah, padahal itu niatnya ngambil, ntar mau diganti misalnya, kan bisa aja begitu kan. Nah, nggak bisa jaga rahasia, itu nggak amanah juga. Temennya curhat malah disebar-sebarin, nggak amanah. Kemudian yang berikutnya dengan amanah juga wa ayyahtaro li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wa dunya. Orang kalau amanah juga itu dianggap dia sudah memilih sesuatu yang baik untuk dirinya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya iya dong. Misalnya tadi ada temennya nitip uang, jiran, mamanya lupa ngasih duit kan. Nah, temennya lewat, Susi tolong kasihin jiran ini ya 10.000 misalnya, 10.000. Nah, sepanjang jalan sih udah bener itu ya, kasih 10.000. Nah, di jalan ketemu temennya, apa itu duit 10.000 buat siapa? Buat jiran. Ambil gocengnya misalnya, ntar dikasih goceng, jiran nih duitmu kasih mamanya goceng doang ya, sorry ya, udah nih, pergi dah. Kalau mamanya nggak nanya, tahu gak jiran? Nggak tahu. Nah, itu nggak amanah namanya. Nah, itu nanti ngerusak semuanya. Jadi kalian nama baiknya ya hancur, ya kan, ntar jadi nggak dipercaya orang. Nah, kita lihat selanjutnya. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha. Firman Allah katanya, sampaikan, kalau dikasih amanat orang sampaikan. Jangan suka nguntit lah gitu kalau bahasa kita ya. Dititipin apa ya disampaikan sesuai pesannya, sesuai amanatnya. Jangan dititipin makanan diumpetin separuh, dititipin uang diambil goceng misalnya. Lah kalau satu orang misalnya 10 orang goceng lah untung. Nah, nggak boleh itu ya, namanya nggak
nggak amanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalahu. Wah, lebih galak lagi Nabi. Kata Nabi, orang dianggap tidak beriman kalau tidak amanah. Itu tadi dititip uang 10.000 yang goceng diambil. Ah, orang nggak beriman itu dianggap tidak beriman. Jadi orang kalau nggak amanah itu tidak dianggap orang beriman. Waladina liman la ahdalahu, dan dianggap orang tidak beragama kalau dia tidak bisa menempati janjinya. Janji debu saja, tapi nggak ada yang ditepati. Kemudian berikutnya waditul amanati al khiyanatu. Kebalikan amanah apa itu? Kebalikan amanah adalah khianat. Khianat bahasa Indonesia apa khianat? Ya berkhianat, enggak sesuai yang diamanatkan. Disuruh ngasih 10.000, yang separuh diambil. Yang 5.000 berkhianat itu ya. Berkhianat. Apa itu? Wahia mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi bisirri. Yaitu orang yang tidak menepati atau tidak menyampaikan hak dengan merusak janji secara diam-diam. Misalnya gini, kalian sekolah minta ongkos, ya kan, 10.000, 20.000, ya kan, udah tuh ke sekolah, jam terakhir bolos. Amanah nggak itu? Nggak amanah. Atau misalnya ini yang gede-gede, yang gede-gede. Misalnya, walaupun nggak boleh ini ya, ini contoh aja. Farhan misalnya, kan udah gede nih Farhan, punya pacar. Oh ya, saya setia nih, itu baik, saya baik nih. Tapi tangan di belakang ini, oh no, ngawing-ngawing di belakang. Ada nggak orang begitu? Jadi di depan begini, tapi tangan satunya di sono. Ada, pernah lihat gitu nggak? Jadi gampangnya begini, berteman, ya kan? Ini yang contoh yang gampang itu di film. Di film ada satu cowok, dua cewek, ya kan? Bilangnya berteman, satunya pacaran, ya kan? Tangan satunya gandeng, tangan satunya ngandolin satunya. Itu apa itu namanya? Berkhianat. Secara diam-diam. Wah, lebih parah itu. Ya, nggak amanahnya lebih parah secara diam-diam. Karena orang yang percaya nggak tahu dianggapnya dia masih bisa dipercaya, nggak tahunya secara diam-diam berkhianat. Orang rumah tangga sama itu. Ntar kalian kalau si rumah baik, sama anaknya baik, sama istrinya baik, sama ini baik, di kerjaan kurang ajar. Celamitan, jelala, boleh. Itu berkhianat diam-diam lebih parah. Istrinya tahu bawain palu dar. Apa kata bunda? Patungan kasti, pulang saja. Patungan kasti, ya jangan, nggak boleh ya. Nah, istri. Wa madaruha. Bahayanya apa nih? Wa madaruha kafiratun. Bahayanya kalau kita nggak amanah, kalau suka berkhianat itu banyak. Minha ayu sofa sohibuha bil ghadri. Paling apes itu dia dianggap orang tukang bohong. Udah jangan percaya dia nih. Walaupun sekali bahaya, ngumpetin duit temennya sekali. Ntar kalau dititipin lagi, udah jangan dia ntar diambil, nggak disampaikan loh. Paling nggak seapes-apesnya dicap sebagai pembohong, tukang berkhianat. Ya. Wanak sidini, atau ya tadi orang berkurang agamanya kan begitu. Jadi nyolong secara diam. Ya. Wan hitotil himmati wadana antin nafsi. Wan hitotil himmati itu orang sudah berharap banyak, ternyata dikhianati. Itu kan merusak. Kadang-kadang orang kan nanti kita akan begini. Nggak taunya di belakang berkhianat. Dia habis harapannya. Patah hati di tengah jalan. Selanjutnya wadana ati nafsi. Orang kalau berkhianat itu dianggap merendahkan diri. Ya iyalah, orang nggak ada yang percaya nanti, ya kan? Wa minha
termasuk lagi bahayanya kalau kita berkhianat, bahayanya kalau kita nggak amanah. Wa minha i'radun nasi anhu. Kenapa li isaatihi ilaihim? Orang-orang akan menghindari. Jadi kalau kalian suka sekali 2 kali berkhianat nih, ya orang nggak ada yang mau berteman. Diajak ngobrol, lu tukang ibul aja. Nah, seenggaknya begitu ya. Kemudian waqad uyadahi ida syaraka minhum. Kalau sampai nyolong dipotong tangannya sama orang-orang banyak. Atau kalau enggak itu tukang bohong, sekali nyolong ketahuan, wah digebukin rame-rame, ya kan? Nah, gitu kan udah pernah ada kan gitu di kampung kita. Nah, wa bugdullahi lahu wa ta'dzibihi iyyahu. Belum kalau Tuhan marah, Allah marah. Ntar di akhirat digebukin. Kenapa? Li'annahu lam yura'i ma kallafahu bi. Karena dia dianggap menyanyiakan amanahnya, tidak sesuai yang diamanahkan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulah. Jangan sekali-kali berkhianat pada Allah juga pada Rasul. Ya banyak tadi ya. Termasuk ini, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya sholat malah berkhianat aja itu. Iyalah, dia harusnya waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya sekolah, wah sih kayak gitu. Tanggung mah. Oh, sama itu. Ya, sama-sama nggak mana. Dikasih handphone buat belajar, ya, terus saja ini. Nah, itu tidak amanah. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan sekali-sekali lah, kalian tahu bahayanya. Seenggak-enggaknya nanti dicap sebagai orang pembohong, dihindari orang, merendahkan diri, dan seterusnya. Berikutnya al-ifatu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.